Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari mengenai determinan matriks. Nah, determinan matriks itu adalah suatu nilai skalar yang dihitung dari matriks persegi n kali n. Gitu. Dan digunakan untuk menentukan berbagai sifat matriks seperti keberadaan inverse, sifat sistem persamaan linier, dan transformasi linier. Kemudian determinan sering dilambangkan dengan det A atau dengan tanda mutlak gitu ya. Di mana A itu merupakan matriks persegi tadi berukuran n kali n. Nilai determinan dapat memberikan info penting tentang matriks seperti apakah matriks tersebut dapat diinverskan atau memiliki singular dan non-singular atau apakah sistem persamaan linear itu memiliki solusi yang unik. Nah, kemudian karakteristik dari determinan yang pertama hanya berlaku ketika matriks persegi atau matriks yang berukuran baris dan kolomnya itu sama. Kemudian jika determinan matriks sama dengan 0, maka matriks disebut matriks singular, di mana tidak memiliki inverse. Tetapi ketika determinan matriksnya tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks non-singular dan memiliki inverse. Determinan dapat digunakan dalam banyak aplikasi, seperti penyelesaian sistem persamaan linier, kemudian ada transformasi linier dan analisis eigen. Nah, kemudian rumus determinan untuk matriks kecil. Jadi di sini yang dimaksud dengan matriks kecil itu adalah matriks yang berukuran sampai 3. Jadi ada 1 kali 1, 2 kali 2, dan 3 kali 3. Nah, yang pertama di sini adalah determinan matriks 1 kali 1. Nah, di mana karena barisnya 1 dan kolomnya 1, maka elemen dalam matriks A atau matriks 1 kali 1 itu hanya ada 1 angka. Nah, maka determinannya juga nilai tersebut. Kemudian untuk determinan matriks 2 kali 2, jadi ini kan sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Jadi masih sama ya. Di sini menggunakan cara di mana matriks diagonal utamanya dikalikan kemudian dikurangi dengan perkalian diagonal seberangnya. Jadi di sini determinan dari matriks A adalah A kali D dikurangi dengan B kali C. Ini adalah contohnya yang kemarin masih sama di mana ketemu bahwa determinannya itu sama dengan 10 yang artinya merupakan matriks non-singular dan memiliki inverse. Nah, yang selanjutnya di sini adalah determinan matriks 3 kali 3. Nah, di sini yang kita pelajari yang pertama yaitu ada metode Sarus. Nah, jadi jika kita memiliki matriks A yang berukuran 3 kali 3, maka determinannya dapat dihitung dengan cara kita menulis terlebih dahulu bantuan. Jadi, di sini bantuan yang diberikan itu berasal dari kolom pertama dan kolom kedua, di mana kolom pertama dan kedua ini ditulis ulang di setelah kolom ketiga. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti di sini itu akan tertulis bahwa ini ada A, kemudian ada G, kemudian ada G, ada B, ada E, ada H. Nah, dua kolom ini merupakan kolom bantuan. Nah, nanti kita mencari nilai determinan matriks untuk matriks 3 kali 3 dengan cara mengkalikan AEI, kemudian ditambah dengan BFG, kemudian ditambah dengan CDH, dikurangi sebaliknya, dikurangi dengan CEG, dikurangi dengan AFH,
dikurangi dengan IDB. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah rumus untuk determinan matriks 3 kali 3. Contohnya di sini ada matriks A, di mana elemennya itu terdiri dari 1 sampai 9. Nah, kita tulis terlebih dahulu matriks kolom bantuannya di sini. 1, 4, 7, 2, 5, 8. Nah, kemudian determinan A-nya itu berarti 1 kali 5 kali 9 ditambah 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 dikali 4 dikali 8 dikurangi dengan 357 dikurangi dengan 168 dikurangi dengan 249. Nah, nanti hasilnya adalah sebagai berikut. 1 kali 5 kali 9 45. 2 kali 6 12. 12 kali 7 84. Ditambah dengan 3 kali 4 12. 12 kali 8 itu adalah 96. Dikurangi dengan ini, maka hasilnya adalah determinan A sama dengan 0. Yang artinya matriksnya adalah singular dan tidak memiliki inverse. Nah, oke. Yang selanjutnya di sini ada determinan matriks dengan ekspansi kofaktor. Jadi, determinan matriks dengan ekspansi kofaktor ini maksudnya adalah metode yang digunakan untuk menghitung determinan matriks persegi yang berukuran lebih dari 3 kali 3. Nah, jadi ekspansi faktor ini merupakan apa namanya metode ketika kalian memiliki matriks yang besar gitu. Nah, metode ini menggunakan kofaktor dari elemen-elemen dalam baris atau kolom tertentu yang nantinya akan kita pilih. Nah, rumus untuk ekspansi kofaktor itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada atau. Jadi kalian boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Yang membedakan yang atas ini merupakan kolom, yang bawah ini merupakan baris. Ya, jadi I itu baris, J itu kolom. Nah, kemudian di sini I itu menunjukkan baris keberapa sama J itu menunjukkan kolom keberapa gitu. Kemudian AIJ itu artinya adalah elemen pada baris berapa, kolom berapa. Kalau MIJ ini merupakan minor baris keberapa, kolom keberapa. Di mana minor itu merupakan determinan submatriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, contoh yang pertama ini ada sebuah matriks 3 kali 3, di mana matriks 3 kali 3 ini tadi sudah kita cari determinannya menggunakan metode Sarus. Nah, hasilnya didapatkan bahwa determinannya itu adalah 0. Nah, jadi nanti kita akan em, menghitung apakah benar dan sama bahwa jawaban dari determinan matriks A ini sama dengan 0 gitu. Nah, tadi kan kita punya sebuah rumus ya. Rumusnya itu adalah sigma min 1 pangkat I plus J, kemudian dikalikan dengan A IJ dikalikan dengan M IJ. Nah, artinya di sini semisal kita di sini menggunakan ekspansi kofaktor pada baris pertama. Nah, artinya elemen yang akan kita gunakan pada AIJ itu adalah baris pertama. Nah, jadi di sini itu yang akan ditulis karena sigma ini jumlah, maka kita tulis dulu 1, 2,
3 sesuai dengan baris pertama karena kita memilih pada baris pertama. Nah, kemudian setelah kita menentukan AIJ, kita coba cari terlebih dahulu. Di sini ada -1 pangkat I plus J gitu. Berarti di sini artinya -1. Kemudian dipangkatkan dengan 1+1. Kenapa 1+1? Karena baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian dikalikan dengan AIJ ini. Elemen baris ke-1, kolom ke-1. Berarti kan 1. Ditulis 1. Dikalikan dengan M11. Nah, kemudian ditambah karena sigma jumlah dengan -1 dipangkatkan 1+2. Kemudian dikalikan dengan A12 berarti 2. Dikalikan dengan M12. Ditambah dengan -1 pangkat 1+3 dikalikan dengan A13 ini, kemudian dikalikan dengan M13. Nah, maka hasilnya adalah seperti yang ada di atas, di mana -1 pangkat genap selalu 1, kemudian -1 pangkat ganjil, maka hasilnya adalah -1. Nah, jadi di sini ini -1 pangkat 2, 1. 1 kali 1, 1. Dikali M1. Kemudian -1 pangkat 3, -1. -1 dikali 2, -2. Maka di sini ganti -2 M12. Dikurangi dengan ini ditambah dengan -1 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 1. 1 kali 3 hasilnya adalah 3 dikalikan dengan M13. Nah, maka hasil nanti determinan A dihitung dengan cara 1 dikali M11 dikurangi 2 dikali M12 ditambah 3 kali M13. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya minor. Nah, minor itu didapatkan dengan cara kita menghitung eh, determinan apa namanya matriks baris pertama dan kolom yang dipilih itu dihapus. Nah, contohnya adalah di sini kita ingin menghitung M11 gitu. Nah, maka kita akan menghapus baris ke-1, kolom ke-1. Jadi yang dihapus adalah baris ke-1, kolom ke-1. Nah, kita akan menghitung nilai determinan 5689. 5689. Nah, didapatkan bahwa determinannya adalah -3. Kemudian kita mencari minor 1, 2. Berarti kita menghapus baris ke-1, kolom ke-2. Nah, nanti yang didapatkan berarti matriks determinan yang akan kita cari itu adalah 4, 6, 7, 9. Begitu juga nanti yang ketiga sama. Nah, ketika sudah nanti hasil dari determinannya, determinan minornya itu tadi, maka kita masukkan ke dalam rumus. Ketika sudah dimasukkan ke dalam rumus yang ada di sini, maka didapatkan, oh ternyata determinannya itu adalah 0. Nah, karena determinannya 0, maka matriksnya singular dan tidak memiliki inverse. Menggunakan cara ekspansi kofaktor akan sama dengan menggunakan cara Sarus, yaitu sama-sama hasilnya determinan sama dengan 0. Nah, kemudian ini adalah contoh ketika determinan matriks untuk 4 kali 4. Nah, dengan cara yang sama sebenarnya. Jadi, di sini itu kita tulis dulu
elemennya 2 min 1 3 1 gitu ya. Kemudian tandanya berarti min 1 pangkat 2 1 tambah 1 berarti 1. 1 kali 2 positif. Kemudian ini 1 2 ditambah 3 min 1 pangkat 3 negatif berarti ini tandanya adalah min. Kemudian ini 1 3 4 min 1 pangkat 4 positif. Jadi di sini tandanya positif. Yang kelima ini yang keempat ini 1 ditambah 4 5 berarti min 1 pangkat 5 min 1 min 1 kali 1 hasilnya adalah min 1. Nah, ini adalah determinan B. 2 kali M11 ditambah M12 ditambah 3M13 dikurangi M1. Nah, kemudian untuk mencari nih minornya juga sama. Berarti kalau M11 artinya kita harus menutup baris ke satu, kolom ke satu. Nah, nanti yang akan kita cari determinannya adalah determinan matriks 3 kali 3 yaitu 0 min 24, 21 min 1, min 3, 0 2. Kalau misal M12 berarti kita menutup baris ke satu dan juga kolom kedua. Nanti determinannya yang dicari adalah 1 min 24, 31 min 1, 502 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah mencari minornya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Di sini ternyata didapatkan bahwa determinan B-nya itu sama dengan min 234, yang artinya non-singular dan memiliki inverse. Seperti itu. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan kali ini. Nanti bisa dicoba, ada 2 latihan soal di sini. Tuh. Nah, sebelum itu, jadi di sini keuntungan ekspansi kofaktor yang pertama yaitu bisa digunakan untuk matriks yang ukurannya besar, di mana nanti memilih baris atau kolom yang mengandung banyak nol saja agar lebih sederhana perhitungannya. Tuh, kalau misal tidak ada, ya sudah tidak apa-apa. Tuh. Kemudian berguna dalam mencari inverse matik menggunakan acuan. Nah, jadi itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.